Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Beratna Putra. Di sini saya akan memperkenalkan proyek tugas akhir dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor kami, yaitu sama seperti sebuah masakan, suatu proyek harus memiliki bahan utama. Apa sih bahan utamanya? Tentu saja sistem mikroprosesor ESP32. Untuk lebih lanjut, saya berikan penjelasannya kepada rekan saya, Saudara Sultan Faza. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Faza Kafur, NIM 2007607, kelas TE02. Di sini saya akan menjelaskan secara general microcontroller ESP32. ESP32 merupakan masih termasuk microcontroller selain Arduino maupun Atmega yang biasanya kita kenal. ESP32 ini merupakan pengembangan dari microcontroller ESP8266. ESP32 ini bisa menghubungkan dengan aplikasi Arduino IDE yang bisa kita download di PC ataupun laptop kita sendiri. Di ESP32 ini sudah tersedia modul Wi-Fi dan ditambah dengan Bluetooth yang memakan energi sedikit di dalam chipnya, sehingga bisa mendukung dan juga menjadi pilihan bagus untuk sistem IoT. ESP32 ini memiliki operasi tegangan 3,3 volt, berbeda dengan microcontroller Atmega ataupun Arduino Uno. Jadi untuk membuat rangkaian elektronik harus di bawah suplai listrik dan tidak boleh lebih dari 3,3 volt. Apabila kita memasangkan tegangan lebih dari 3,3 volt, maka akan terjadi kerusakan dengan keluarnya asap. Selain itu, ESP32 ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, harganya lebih mahal daripada ESP8266 atau versi sebelumnya. Kalau kita ingin membuat proyek IoT sederhana saja, mungkin ESP8266 saja cukup. Tapi tidak semua perangkat lunak yang dikembangkan oleh ESP8266 bisa dijalankan karena merupakan versi lama. Di ESP32 ini karena mungkin versi terbaru, jadi masih banyak bug atau keeroran dan juga kurangnya atau minimnya dukungan, sehingga mungkin bisa lebih diperbaiki ke depannya. Namun mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan masalah ini bisa diperbaiki dan akan ada ruang baru yang bisa memperbaikinya. Nah, ESP32 ini implementasinya selain yang kita gunakan sebagai permainan Gamebot atau Nintendo Mini, bisa juga biasanya digunakan untuk smart security. Yang paling umumnya ialah kunci rumah yang menggunakan sensor biometrik seperti sidik jari atau kode autentikasi. Dan juga selain smart security bisa juga untuk smart city. Ini merupakan penggunaan skala yang lebih luas. Teknologi IoT juga menyentuh urusan pengelolaan tata kota. Kegunaan Smart City ini bisa juga untuk menghubungkan semua permasalahan atau mengatasi permasalahan kota menjadi satu. Contohnya bisa di CCTV, di lampu lalu lintas, dan juga seperti penilangan online yang ada kamera di lampu lalu lintas yang sudah kita bisa lihat tersebar di kota Bandung. Mungkin untuk penjelasan ESP32 demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sultan Faza terhadap penjelasannya lebih lanjut tentang ESP32. Nah, sama seperti masakan juga, kita membutuhkan bumbu-bumbu tertentu agar masakan tersebut jadi sepenuhnya. Perumpamaan tersebut dapat diaplikasikan kepada modul-modul yang kita butuhkan agar alat tersebut dapat bekerja dengan baik. Mengenai modul-modul selengkapnya, akan saya berikan kepada rekan saya, Saudara Hanif Ahmad. Betul di tempat, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan modul-modul apa saja sih yang akan digunakan untuk membuat Nintendo dengan menggunakan microcontroller ESP32. Yang pertama adalah kabel jumper. Kabel jumper di sini adalah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kemudian yang kedua adalah breadboard mini. Nah, breadboard ini adalah papan yang berfungsi
berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana. Nah, breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan konsoleran gitu. Kemudian yang ketiga adalah switch push button. Nah, button di sini adalah digunakan untuk apabila kita ingin memberikan input kepada game yang akan kita mainkan ketika kita sedang memainkan game di Nintendo menggunakan microcontroller ESP32 ini. Jadi, switch push button ini sebagai input untuk menggerakkan game yang kita mainkan gitu. Kemudian micro SD card mini ini berfungsi untuk menjadi input untuk media gamenya tersebut. Jadi si gamenya itu kita akan isi melalui micro SD gitu. Selanjutnya adalah LCD ST7789. Nah, LCD ini berfungsi untuk menampilkan visual dari game yang telah diproses oleh microcontroller ESP32 ini gitu. Jadi kita bisa melihat visualnya dan bisa memainkan dengan nyaman gitu. Yang selanjutnya adalah resistor. Nah, resistor ini digunakan untuk sebagai hambatan dari komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik di dalam satu rangkaian elektronika yang terkhusus dalam Nintendo menggunakan microcontroller ESP32 ini. Kemudian modul audio I2S, nah ini untuk mengeluarkan output audio gitu dari game yang kita mainkan. Mungkin seperti itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hanif Ahmad terhadap penjelasannya lebih lanjut tentang modul-modul yang kita butuhkan untuk membuat Nintendo dari sistem ESP32. Setelah kita sudah mengumpulkan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang kita butuhkan, saatnya kita meracik. Sekarang kita sudah berada di komputer. Pertama-tama yang kalian akan butuhkan adalah Arduino IDE yang dapat kalian download di bagian sini ya. Di sini kalian bisa download di bagian sini tergantung sistem operasi yang kalian menggunakan. Setelah itu kalian juga akan membutuhkan game Nintendo Entertainment System yang kalian download dari web yang dapat dilihat di sini. Saya sudah menyiapkan beberapa game seperti Contra, Legend of Zelda, Metroid, Super Mario Bros, and Tetris. Nah, di sini kalian dapat cari dengan mudahnya di internet. Kemudian yang terakhir, kalian juga membutuhkan folder zip bernama Nescat, yaitu emulator yang dibutuhkan untuk menjalankan emulator Nintendo di sistem ESP32 yang akan saya berikan di kolom deskripsi. Setelah itu, jika bahan-bahan sudah dikumpulkan, kalian bisa dilihat di sini ada skematik dari rangkaian tersebut. Kita lihat baik di sini. Kita hanya menggunakan LCD, micro SD slot, dan juga I2S audio. Di sini ada buttonnya, dan juga di sini ada sistem ESP32-nya. Sebenarnya sama saja, di sini tulis WiiMOS, kita memakai WiiRoom, tetapi sama saja. Oke, jika kalian sudah membuat seperti ini, kalian dapat melihat hasilnya. Jadi seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada button-buttonnya kanan kiri, di kiri atas ada micro SD readernya, di sini ada audio, di sini sistem ESP32-nya, dan juga di tengah-tengah sini ada LCD-nya. Ya, dapat dilihat. Jika sudah seperti ini dan rangkaian dinilai benar, kita buka folder Nescat yang tadinya sudah diekstrak dari Nescat zip ini. Kita buka. Pertama kita buka folder libraries dulu. Nah, semua zip ini kalian ekstrak satu persatu, terutama yang di SDFAT modified ini. Coba saya ekstrak ya, ekstrak here. Ya, pastikan tidak ada spasi. Jadi kita rename, misalnya jadi minus supaya tidak ada spasi sama sekali agar tidak menimbulkan si program Arduino IDE-nya. Kemudian kita misalnya sudah kalian ekstrak semuanya, kita ke dokumen Arduino libraries dan juga kita paste semuanya ke sini. Jika semua sudah terpaste di sini, semua akan baik-baik saja. Tenang. Kita buka nescat.ino. Ya, sudah terbuka ya nescat.ino. Halo kucing. Ya, jika sudah terbuka sketch-nya, kita datang ke sketch. Kita datang ke board dulu, pastikan di sini sudah SP32. Jika belum, kita ke file dulu, ke preferences. Ya, kalian bisa cari ini additional boards manager URL-nya. Nanti akan saya kasih di link deskripsi juga. Ini pastikan copy dulu, kemudian paste semuanya yang di sini. Klik OK. Habis itu
kalian restart dulu programnya, masuk lagi. Jika sudah, kalian ke tools lagi, ke board manager, terus kita cari kita cari ESP. Ya, sini akan muncul ESP, ya ESP32 ya. Kita menggunakan ESP32. Pastikan untuk menggunakan program ini, pastikan yang menggunakan versi 1.0.6 library ESP32-nya. Karena saya pernah menggunakan versi di atasnya, yaitu di atas lebih 2 ke atas lebih, dan entah kenapa itu tidak berhasil. Semuanya akan ada error, dan yang tidak ada error sama sekali hanya 1.0.6. Ya, jika sudah nilai benar, kita coba dulu compile. Pastikan tidak ada apa-apa dulu. Kita tunggu, emang agak lama, jadi mohon bersabar ya. Yap, bisa dilihat di sini sudah selesai compiling, tulisan dan compiling. Berarti berhasil dan tidak ada error sama sekali. Kemudian kita ke tools, kita pastikan board yang kita gunakan adalah ESP32. Jika menggunakan board yang sama dengan kami, yaitu WROM, karena tidak di sini di 1.0.6 tidak ada WROM, kita gunakan ESP32 dev module. Ya, setelah seperti itu, kita sambungkan si ESP32-nya ini. Di sini ada lubang micro USB ya, micro USB. Kita sambungkan micro USB-nya ke komputernya. Iya, sudah tersambung ke USB. Kemudian kita upload saja sketnya langsung. Kita coba ya. Oh ya, untuk jenis ini, terutama yang WROOM, di sini ada tombol, terutama di bawah sini ya, di bagian bawah dari micro USB-nya, kalian bisa lihat ada tombol boot. Nah, tombol boot ini digunakan untuk pada saat upload sketch-nya. Jadi, pada saat upload sketch, itu dianjurkan kita klik terus tombol boot-nya agar si sketch-nya masuk. Jadi, kita upload, coba, sambil menekan tombol boot ya. Sudah selesai, kita lepas tombol bootnya. Ya, jika sudah berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, sudah muncul semua game-game yang tadi kalian masukkan, yang saya masukkan tadi seperti Contra, Legend of Zelda, Mario dan lain-lain. Kalian tinggal pakai atas ini aja, tinggal diklik atas terus sampai ke game yang kalian mau. Misalnya saya mau main Super Mario. Ya, Super Mario Bros. Walaupun tidak terlihat benar ya, sudah dijalankan. Atau mungkin lain, kita tinggal klik enable saja di sini supaya mereset si ESP32-nya. Kemudian kita misalnya pilih game Contra. Ya, kita tunggu. Memang agak ini ya, ada di sini loading untuk meload si program filenya. Ya, di sini Contra, saudara-saudara. Contra sudah berjalan. Seperti itulah project dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Tentu saja pasti jika ada error beritahu saja di komen di bawah ini, siapa tahu saya bisa membantu. Jika ada salah kata, kami ucapkan minta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.